Ada percikan api antara Maldini dan Gazidis soal perekrutan Seven Bournemouth. Menurut Corriere dello Sport, Paolo Maldini dan Ivan Gazidis memiliki pandangan yang berbeda terkait strategi transfer klub untuk mendatangkan Seven Bournemouth ke AC Milan. Rossoneri telah mencapai kesepakatan lisan dengan Bournemouth dan siap menawarkan dana senilai 30 juta euro kepada Lille untuk mengamankan tanda tangannya. Newcastle dan Manchester United juga sangat tertarik pada pemain berusia 22 tahun itu. Namun sang bek cenderung lebih memilih berlabuh ke Milan. Laporan di Italia dan Inggris menunjukkan bahwa klub Liga Premier dapat mengalahkan AC Milan. Tetapi Corriere dello Sport menambahkan bahwa ada satu masalah lagi mengenai potensi kepindahan Bournemouth ke Stadion San Siro. Maldini dan Gazidis tampaknya memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Dengan mantan petinggi Arsenal itu tidak yakin untuk menginvestasikan 30 juta euro untuk bek tengah baru menyusul penampilan luar biasa Pierre Kalulu di paruh kedua musim ini. Sesuai dengan yang diwartakan oleh Corriere della Sera, AC Milan bisa mendatangkan bek tengah yang lebih murah untuk menginvestasikan lebih banyak uang untuk sektor gelandang serang seperti untuk membeli Charles De Ketelaere. Di sisi lain, Maldini menganggap Bournemouth sebagai prioritas untuk meningkatkan opsi pertahanan Stefano Pioli dan mendesak agar klub dapat sesegera mungkin menutup kesepakatan. Kontrak Paolo Maldini sendiri akan habis pada 30 Juni ini. Namun Presiden Milan Paolo Scaroni mengatakan pada hari Senin kemarin bahwa ia yakin jika direkturnya akan tetap bertahan. Kejutan tanpa babi bu. AC Milan selangkah lagi resmikan kedatangan Hakim Ziyech. Transfer kejutan datang dari AC Milan. Klub berjuluk I Rossoneri tersebut dilaporkan ingin mendaratkan winger Chelsea Hakim Ziyech. Rumor grace dari jurnalis Italia Antonio Vitiello menyebut jika kepindahan Ziyech ke San Siro mendekati kenyataan. Wajar saja jika AC Milan menginginkan Ziyech. Saat ini manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini tengah membuka lowongan besar-besaran winger kanan anyar. Diketahui pada musim 2021-2022, Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias gagal menunjukkan penampilan yang impresif. Statistik mencatat jika Saelemaekers serta Junior Mesias hanya mampu berkontribusi dengan sumbangsi 8 gol serta 4 assist. Rumor grace dari Antonio Vitiello menyebut jika I Rossoneri tengah mempertimbangkan winger Chelsea Hakim Ziyech untuk jadi hadiah Stefano Pioli. Bahkan jurnalis Italia yang dekat dengan lingkaran AC Milan tersebut membocorkan jika kepindahan Ziyech ke San Siro mendekati kenyataan. Menurut Antonio Vitiello, AC Milan akan menggunakan formula pinjaman untuk mendaratkan Hakim Ziyech ke kota mode. Nantinya, I Rossoneri bakal merogoh kocek sebesar 5 juta euro plus opsi penembusan permanen di harga 20 juta euro. Saat ini pembicaraan sedang berlangsung. AC Milan optimis bisa menutup negosiasi dalam waktu dekat mengingat Hakim Ziyech tertarik berkostum tim merah hitam. Ziyech sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk pindah ke AC Milan, ujar Antonio Vitiello. Pembicaraan sedang berlangsung sementara tawaran Milan adalah pinjaman 5 juta euro dengan opsi untuk membeli 20 juta euro. Perasaan positif karena transfer hampir selesai. Tutup dari Antonio Vitiello. AC Milan kurang gersep. Mario Götze kini resmi dibungkus Eintracht Frankfurt. Rumor kepindahan gelandang PSV Eindhoven Mario Götze di bursa transfer musim panas berakhir anti klimaks. Bagaimana tidak, ex-Bayern Munchen dan Borussia Dortmund tersebut resmi mudik ke Liga Jerman untuk memperkuat Eintracht Frankfurt. Dalam sepekan terakhir, manajemen Rossoneri di bawah komando Paolo Maldini memang santer dirumorkan akan meminang Mario Götze. Bukan tanpa alasan, AC Milan tak punya playmaker yang bisa diandalkan sepeninggal Hakan Çalhanoğlu yang memutuskan hijrah ke Inter Milan. Brahim Diaz yang digadang-gadang jadi suksesor Çalhanoğlu tak mampu menunjukkan penampilan yang konsisten selama kampanye musim 2021-2022. Itulah sebabnya Paolo Maldini berkeinginan untuk menggait playmaker anyar dalam jendela transfer musim panas nanti. Salah satu nama panas yang masuk radar I Rossoneri adalah playmaker milik PSV Eindhoven Mario Götze.
Sayangnya rumor keinginan AC Milan untuk menggait Götze harus bertepuk sebelah tangan. Alih-alih mendarat ke San Siro, Götze malah resmi mudik ke Liga Jerman untuk memperkuat Eintracht Frankfurt. AC Milan pantau situasi negosiasi Paulo Dybala dengan Inter Milan. AC Milan kabarnya sedang memantau situasi Paulo Dybala lantaran hingga kini tak ada konfirmasi bahwa ex-striker Juventus itu sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan. Sejak dipastikan akan meninggalkan Juventus pada musim panas ini, sang penyerang timnas Argentina itu telah ramai dikaitkan dengan I Nerazzurri. Menyeberang ke San Siro nampaknya akan menjadi masa depan Dybala setelah menghabiskan 7 musim di Turin. Dan ketertarikan terhadapnya pun sudah dikonfirmasi oleh para pejabat Inter Milan, termasuk Wakil Presiden Javier Zanetti dan CEO BP Marotta. Namun demikian, tak ada kesepakatan di antara Dybala dan Inter hingga kini, dengan si biru hitam diklaim lebih fokus untuk memulangkan Romelu Lukaku pada musim panas ini. Kini menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan turut memantau dari kejauhan mengenai kemungkinan untuk menggait pemain berusia 28 tahun itu. Para pejabat klub seperti Paolo Maldini dan Ricky Massara diyakini akan menginginkan jasa Dybala. Namun kebijakan klub tak akan membolehkan sang penyerang berjuluk La Gioia itu untuk bergabung jika ia tak menurunkan permintaan upahnya. Pada saat ini Paulo Dybala dan Inter Milan dikabarkan sedang membahas kontrak dengan upah 6 juta euro per tahun. Itu pun sudah dipangkas dari permintaan sang striker terdahulu yang kabarnya berkisar di angka 8 juta euro per tahun. Dybala menerima 7 juta euro per tahun pada tahun terakhirnya di Turin. Tempatnya mencetak 115 gol dari 293 pertandingan sejak bergabung dari Palermo pada tahun 2015 silam. Diminati Juventus dan Milan, Nicolo Zaniolo bicara soal masa depannya. Nicolo Zaniolo mengakui merasa tersanjung mengetahui ketertarikan dari klub-klub top Serie A. Seiring dengan kabar ketertarikan Juventus dan AC Milan terhadap sang gelandang serang AS Roma, pemain tim nasional Italia itu telah berulang kali dikaitkan dengan potensi kepindahan dari Stadio Olimpico. Namun musim panas ini sangat terdengar nyaring. Kontraknya yang masih berlaku hingga Juni 2024 mendatang, namun negosiasi perpanjangan kontraknya sama sekali tak mengalami kemajuan. Bahkan Roma nampaknya telah bersiap kehilangannya dengan menaruh harga sekitar 65 juta euro kepada pemain berusia 22 tahun itu. Juventus dan AC Milan merupakan dua klub peminat utamanya, dan Nicolo Zaniolo mengaku tersanjung mengetahui kabar ketertarikan dua tim raksasa Italia tersebut. Itu menyenangkan untuk menjadi pemain yang diminati oleh klub-klub besar. Seakan mereka berpikir tentang Anda, itu berarti Anda bagus, kata Zaniolo kepada La Gazzetta dello Sport. Saya berlatih setiap hari dengan motivasi ekstra, sebab saya ingin membuktikan bahwa itu benar, bahwa saya telah dikaitkan dengan klub-klub top ini, tambah dari Zaniolo. Setelah diganggu oleh masalah cedera ligamen lutut anterior dalam dua periode berbeda dalam 2 musim beruntun di antara tahun 2019 hingga 2021 lalu, Zaniolo akhirnya mampu melalui musim tanpa mengalami cedera panjang. Pada musim 2021-2022 ini, ex pemain Inter Milan tersebut mencatatkan 42 penampilan di semua ajang untuk AS Roma, selagi mencetak 8 gol dan 9 assist.